Halo, selamat malam semuanya. Jumpa lagi di IG Live Meta School. Oke, saya cek sound dulu apakah suara saya terdengar jelas. Jika terdengar jelas, boleh kasih jempol dong. Ya, sekali lagi apakah suara saya terdengar jelas? Kalau terdengar jelas, boleh kasih jempol. Ya. Sesaat lagi kurang lebih berapa menit ya? 2 menit lagi ya, kita akan bergabung bersama Ibu Megi, salah satu orang tua Meta yang sungguh-sungguh ya dengan hati gembira mendampingi putranya atau putrinya ya dalam pembelajaran selama masa pandemi. Baik, kita tunggu beberapa peserta IG Live kita ya, partisipan IG Live kita. Oke, pada malam hari ini kita mengadakan semi talk show gitu ya. Kita akan bicarakan tentang pengalaman Ibu Megi dalam melakukan pendidikan anak semasa pandemi. Tentu ini menjadi pengalaman menarik untuk kita simak. Maka tetap bersama kami Meta School ya, IG Meta School, supaya kita mendapat inspirasi terkait pendidikan anak di masa pandemi. Baik, saya akan ajak join Ibu Megi. Iya. Oke. Ibu Megi sudah berjoin? Oke, Ibu suara saya jelas tidak, Bu? Jelas sekali ya. Oke, selamat malam Ibu, apa kabar? Malam baik. Baik ya, suara Ibu bisa lebih keras? Sudah keras ya? Kedengaran Sebentar, saya seperti ini keraskan suara. kedengaran. Iya, oke. Baik Ibu Megi, kalau sudah jelas suara saya dan gambarnya juga jelas, suara Ibu juga jelas, dan saya yakin juga para pendengar yang lain juga atau penonton ya kita sebut IG Live kita juga mendengarkan dengan baik. Sudah bergabung dengan kita ada 10 viewer ya Bu ya. Kita coba cek siapa saja dia. Oke, ada Memchen, Miss Lucy, ada Karlin, ada Cho Van Ling, Hello Prito, Ibu Ana.id, Salchan, Emilia, Rica, Miss Rica, Boris.co. Oke. Ya, salam semua, semoga semua dalam kondisi sehat ya. Dan tentu kondisi sehat saat ini menjadi mahal ya Bu Megi ya. Iya benar ya. Betul ya. Karena terakhir saya punya kenalan itu habis sekitar 80 juta untuk melakukan perobatan COVID-19. Ya, jadi yang bisa memang ya rumah sakit banyak yang penuh ya, tetapi ada yang VIP tentu dengan harga yang khusus kurang lebih sekitar 80 jutaan itu ya. Kita syukuri keadaan kita dalam keadaan sehat, dan saya yakin juga Ibu Megi yang tampil di IG Live ini kelihatan berseri. Sudah penuh dengan persiapan ya. Kita sudah WA sepanjang beberapa hari yang lalu untuk memastikan bahwa kita mempersiapkan ini untuk para viewer kita atau para penonton IG Live ini supaya lebih mendapatkan hal yang bermanfaat dan tentu bisa menjadi inspirasi. Bu Megi, boleh kita mulai ya Bu Megi ya? Ya bisa ya. Oke ya, Bu Megi boleh perkenalkan dirinya, silakan nama, profil Ibu, dan tentu apa yang Ibu lakukan saat-saat ini. Silakan. Oke, nama saya Megi Liando. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Juga saya di rumah bekerja ya, membantu bisnis keluarga. Anak saya 2, yang satu akan masuk ke Meta School next year, yang satu sudah di Primary 2 Meta School. Oke. Kalau boleh background pendidikan Bu, supaya ini menggugah para pendengar atau penonton bahwa ternyata ibu rumah tangga satu ini mantan titik. Silakan Bu.
Ya. Saya pendidikan S1-nya dokter gigi. Saya Oke. juga pernah praktek dan juga pernah melanjutkan master manajemen di Universitas Pelita Harapan. Hmm. Tapi itu memang ini pilihan hidup ya. Saya Hmm. memang memutuskan tidak praktek untuk sekarang. Seperti itu. Oke. Semua karena Bapak atau karena Bu Hati, Bu? Eh, Kalau dari Bapak terserah, tapi kalau dari Oh, saya memang saya lebih memilih itu karena mengatur bagi saya ya, nggak tahu orang lain, karena setiap orang kan kondisi beda-beda bagi saya lebih memilih untuk mengatur di rumah seperti itu. oke. Ini Ibu Hmm. tidak kecewa, Bu, sekolah susah-susah dokter gigi. Saya waktu belajar biologi aja sampai nggak tidur, Bu, kalau ulangan. Kan biologi banyak sekali di dokter gigi ya, Bu, ya, betul ya? Terus Iya, ambil ya. MM itu juga uangnya nggak murah di sekolah yang swasta juga dan tidak mudah juga. Dan Ibu lepaskan begitu saja. Spirit yang paling kuat itu apa, Bu, ya, yang menentukan Ibu sehingga melepas semua itu? Eh, Kalau saya apa ya, dari hati ya, dari Dari hati karena hati. bagi saya ya bagi saya itu keluarga itu nomor satu itu untuk saya ya. Jadi terutama juga anak-anak seperti itu. Kebetulan dalam kondisi saya ini memang saya merasa saya sendiri yang harus turun tangan seperti itu. Karena memang dari Hmm. awal kebiasaan saya ya mengasuh sendiri dan Hmm. lain-lain seperti itu ya. Tapi bukan berarti profesi dokter gigi itu tidak cocok untuk wanita, bukan. Itu Ya, sangat ya, ya. profesi yang sangat bagus. Cuma ini adalah pilihan hidup saya. Oke, oke. Jadi ini ketika anak pertama atau anak kedua Ibu memutuskan untuk melepas apa namanya kuliah Ibu apa sorry profil pekerjaan Ibu Dari anak pertama ya, dari anak dari anak pertama. pertama. Iya. Oke, oke. Dan Bapak sangat mendukung seperti itu? Eh, ya, kalau suami saya sangat mendukung apa kata Ya. dia karena semua hidup itu pilihan seperti itu. Oke. Wow, wow, wow. Boleh saya tepuk tangan, Bu, ya? Tak, 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 tak. Karena tidak mudah melepas apa namanya pekerjaan yang kadangkala menjadi cita-cita ya. Kalau kita tanya anak kecil mau jadi apa cita-citanya, mau jadi dokter, mau jadi dokter gigi gitu ya, Bu, ya. Dan tidak mudah dan Ibu melepas karena buah hati Ibu tentu Ibu punya sangat punya kekuatan spirit yang kuat atau motivasi yang kuat untuk buah hati Ibu. Nah, eh, boleh Ibu cerita apakah ini menular dari orang tua Ibu atau memang ini Ibu karena tadi dorongan hatinya sendiri tanpa belajar dari model orang lain atau bagaimana Bu? Sehingga Ibu memutuskan kembali memilih anak sebagai yang utama. Ya mungkin ada figur tertentu ya. Kalau saya Ya, melihat figur itu dari mama saya gitu. Mama, Jadi ya, ya, ya. memang dari mama. Jadi mama itu dari kecil kita juga dirawat, diperhatikan sampai anak-anak sendiri ya, anak-anak saya maksudnya. Jadi mungkin dari situ dan saya berpikir juga apa ya, eh, ya ada dorongan lah dari hati saya sendiri untuk memang ingin merawat anak saya juga seperti mama merawat saya Ya, ya, seperti ya, itu. ya, ya. Jadi ini perlu dicatat kepada orang tua yang hadir hari ini ya atau calon orang tua jika Anda ingin dirawat oleh anak Anda coba ngerawat sorry, jika anak Anda ingin merawat anak cucu Anda, maka coba contohkan Anda merawat anak Anda saat ini ya. Dan ini menjadi pilihan hidup ya, Bu, ya. Nah, Iya. berarti ketika ada musim atau pandemi ya Bu ya, pandemi tanggal 2 Maret diumumkan oleh Presiden Jokowi tahun lalu dan seketika sekolah diberhentikan secara offline ya Bu ya. Kemudian para siswa atau anak-anak itu kembali belajar atau belajar di rumah. Ini menjadi tantangan tersendiri ataukah tidak menurut Ibu Maggie? Eh, iya, menjadi tantangan yang tersendiri ya bagi kita ya. Ya. Karena itu begitu mengagetkan. Awal-awal Hmm. kan semua saya serahkan ke Metaschool gitu kan, enak Ya, kan? ya, Nah, cuma ngedrop anak, pulang gitu kan. Terus ya. kerjakan
Kalau sekarang agak sedikit berbeda karena sebagai orang tua harus menunjukkan keterlibatannya yang begitu serius, sungguh-sungguh. Hmm. Gitu. Hmm. Karena tanpa kita, contohnya ya, anak itu nggak bisa submit pelajaran Hmm. atau mungkin juga terhambat, itu juga harus ada bantuan dan pengawasan orang tua. Jadi ya memang eh, sangat berubahlah keadaan itu ya. Hmm. Oke. Kalau boleh dibocorkan Bu rahasia, kira-kira berapa lama Ibu beradaptasi dengan perubahan ketika belajar, ketika anak-anak belajar di rumah? Itu Ibu perlu waktu berapa lama untuk beradaptasi? Sangat lama kalau saya. Kalau saya Sangat lama? sangat lama. 6 bulan Oke. itu masih belum baik. 6 bulan itu masih 6 belum bulan baik kalau belum. Mhm, mhm. masih belum baik. Kenapa belum baik? Yaitu apa? Ini jujur saja saya terbuka. Ya Baik. submitnya molor kayak gitu. Iya, Kadang-kadang apa namanya? Mungkin karena kita juga banyak pekerjaan dan lain-lain, hmm, nggak sempat ngecek agenda anak itu apa. Kadang iya, lupa iya, mengecek gitu. Tapi lama-lama juga belajar ya, belajar hmm, itu hmm, 6 bulan itu masih kurang 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 baik ya. Tapi hmm. lama-lama perlahan-lahan belajar menjadi Belajar, lebih belajar. disiplin, membagi waktu, kemudian Hmm. eh, kalau sekarang ini saya juga beli buku agenda gitu untuk anak. Iya, 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 iya. itu saya seperti ini juga sebenarnya kayak karena apa? eh, dari sekolahnya juga ya. Karena menurut Hmm. saya mereka itu disiplin juga memberikan apa ya suatu bagaimana ya Dukungan? eh, dukungan ya Hmm. batasan-batasan Iya. konsekuensinya untuk anak. Hmm. Jadi kalau saya sebagai orang tua nggak ikut terlibat, wah kasihan anaknya. Dia malu. Hmm. Nanti Hmm. ditegur Hmm. kan, ditegur tuh nggak Iya, iya, dikumpulin iya. tugasnya. Terus apa Oh. gitu, gitu. Jadi saya tergerak itu juga. Tapi memang terus terang agak lama kalau saya. Itu memang cukup sulit ya. Oke. Oke, di beberapa koran nasional ya Bu ya mencatat banyak sekali terjadi namanya stres penuh atau stressful ya Bu ya. Jadi Hmm. banyak orang tua yang mengalami tingkat stres sampai depresi, bahkan terakhir itu dengar cerita banyak yang juga melakukan penganiayaan sampai pembunuhan terhadap Oh, anaknya ya. Dan Ibu sendiri betul. pernah ngerasa nggak peak atau puncaknya stres Ibu ketika mengalami pendampingan anak selama pandemi ini? Eh, pernah. Hmm, Itu hmm, hmm. terutama di saat awal-awal ya. Ya, hmm, Jadi waktu itu benar-benar pekerjaan banyak, ya, kemudian lembur-lembur. Nah, itu memang sangat susah sekali untuk fokus ke anak gitu. Terutama ya, eh, apa? Ketika kita diberikan suatu peringatan dari sekolah. Nah, hmm, ini kan hmm, ya, ya, kenapa kok ya. anaknya nggak apa namanya nggak Kumpulin masuk tugas, kumpulin PR kok telat ya, waduh udah telat nih pernah itu memang sampai beberapa hari seperti itu nah hmm, hmm, itu ada perasaan guilt ya perasaan hmm. guilt kalau kita bisa anu tapi juga blaming ke anak nah tapi Blaming dipikir-pikir anak. lagi betul blaming kenapa nggak mau belajar loh tapi sekali lagi ya kita berusahalah untuk Hmm, belajar juga sebagai orang tua di situasi ini bukan cuma anak aja yang belajar, tapi oke. sebagai orang tua juga kita belajar gitu. Bagaimana kita bisa lebih disiplin sehingga anak ini juga bisa berhasil di sekolah Oke, gitu. oke, oke. Ibu masih ingat nggak kira-kira bulan keberapa setelah Maret itu Ibu mengalami peak-nya stres Ibu? Puncaknya stres Ibu di bulan-bulan apa itu? Apakah menuju semester 1 kemarin atau akhir dari semester 2 kemarin? Seingat saya itu peaknya itu ya bulan-bulan 7 ya, yang Bulan semester 7, baru. semester Iya, baru ya. semester pertama. Oke. Iya. Semester pertama Karena ya, awal Juli ya. Juli, ya, oke. karena awal pandemi itu lebih fleksibel kan Iya, sekolahnya. betul, betul, Iya. betul. Oke. Itu masa bodoh gitu kan. Tapi setelah Juni, setelah Juni
itu lebih sekolahnya lebih serius, lebih ada Hmm, konsekuensi, nilai yang dipotong, teguran dan lain-lain. Nah itu saya yang agak apa murid. tensinya, tekanannya itu Oke. begitu besar kalau dalam membimbing atau menemani anak kayak gitu. Oh iya 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 iya, baik baik. Tingkat stres ibu lampiaskan apakah dalam bentuk marah, terus ribut sama suami atau bagaimana Bu? Biasanya ini boleh diceritain Bu. Oke, terus terang ya kalau sama suami saya nggak berani gitu kan. Oke. Jadi biasanya kalau biasanya langsung sama saya marahin anak saya Oke. seperti itu. Tapi itu sekelibet gitu ya, karena itu Sekelibat. spontan. Iya Sekelibet. iya iya Saya iya. marah, Hmm. kenapa nggak dikerjakan begini-begini. Hmm. Tapi saya juga setelah itu merefleksikan diri, oh iya ya, ternyata mama yang belum bimbing kamu kayak gitu. Hmm. Jadi ada waktu ibu harus mengeluarkan emosi negatif ya karena biasanya kan kemarahan itu energinya sangat kuat ya Bu ya. Dan itu Betul. dikeluarkan ya persis saya juga bukan orang tua yang sempurna dan saya juga bukan sekali dua kali juga memarahi anak saya dan bahkan saya Iya. kalau marah sampai anak saya itu juga menulis surat kan. WA dia WA papi kalau marah jangan kayak geledek gitu. Oke. Oke oke ya 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 oke tapi setelah itu kita mulai menyadarkan diri ya Bu ya. Oke, Betul. Ibu kalau menyadarkan diri waktu pandemi ini untuk marah itu berapa lama Bu dari proses marah sampai Ibu sadarkan diri? eh Biasanya sih kalau saya nggak cukup lama ya, setengah jam Iya, itu iya. sudah mulai, Wow, setengah jam bagus, sudah mulai bagus. menyesal. Iya, Hmm, gitu. setengah jam ya. Dan Pak. bagus, bagus Bu. Mm-mm. Oke, setengah jam berarti Ibu lihat waktu itu. Wah, belum setengah jam, belum belum boleh selesai nih marahnya. Iya, iya, iya. Kurang lebih ya. Oke. Nah, tadi saya mendengar pernyataan Ibu bahwa sejak awal Juli atau sorry Juli semester semester 1 tahun ajaran 2021 2020 20 dan 21 ini ya Bu ya. Itu peaknya mulai meningkat ketika sekolah mulai rutinitasnya lebih ketat gitu ya Bu ya. Betul, Lebih betul. teratur begitu Bu ya. Dan tidak Iya, fleksibel seperti waktu semester 2 begitu. betul, betul. Nah, menurut Ibu apakah ini buruk atau bagus Bu? Hal yang dilakukan sekolah dengan rutinitas yang lebih padat ketimbang fleksibilitas yang tinggi. Kalau pribadi ini bagus. Kalau kalau Ya, menurut saya ini ya. bagus sekali. Karena kalau enggak eh, nanti mamanya nggak rajin-rajin gitu kan. Ah, oke oke. Jadi Ah, karena kita sebagai orang tua terus terang kalau misalnya diberikan suatu ketegasan, ya. kita juga apa melihat misalnya anak kita mendapatkan loh kok skornya jelek misalnya cuma dapat 60 loh mah kayak gitu loh kita kan Mm-mm. sebagai orang tua malu kayak Mm-mm. gitu. Nah setelah Mm-mm. itu kita akan lebih berusaha lagi kayak gitu aja Betul sih. betul betul betul. Oke. Apa? Saya ingat juga bulan-bulan awal itu ya banyak sekali orang tua juga komplain akan kejadian-kejadian di dalam kelas online ya. Kita sebut kelas online karena kita bukan lagi pembelajaran jarak jauh ya Bu. Karena kalau Betul. istilah pembelajaran jarak jauh itu tatap muka itu nggak sering. Mereka hanya beberapa kali, sisanya anak belajar sendiri. Tapi kalau di Meta kan kita all the time kita menggunakan waktu untuk tatap muka, kemudian juga Betul. ada menggunakan e-learning ya Ibu ya. Nah, Mm-mm. ketika awal-awal itu Ibu sudah cerita ketika itu tentu ada namanya penyesuaian diri ya Bu ya beradaptasi dengan aturan ketetapan yang dilakukan oleh Meta. Nah menurut Ibu apa saja yang sudah dilakukan Meta School dalam mendukung siswa belajar sehingga melewati satu semester ini Bu? Yang dilakukan Metaschool ya. Iya 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 Oh, iya, iya. Ya, pengalaman Ibu ya. menurut saya Metaschool sudah melakukan yang terbaik lah kalau menurut Hmm, saya ya. iya Dari iya. pertama kita dikasih platform seperti e-learning.
Iya, ya, iya, e-learning di mana kita semua bisa melihat hari ini ada tugas apa, iya. agendanya apa, kemudian besok apa, tugasnya apa dan due date-nya kapan, gitu kan? Hmm, Lalu hmm, juga kuisnya juga sudah jelas seperti hmm, itu. hmm, 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 Nggak hmm. cuma di e-learning, tapi juga ada dari WA seperti itu. Jadi Oke, kita dapat WA. notification, Hmm, misalnya anaknya ini apa? eh, Misalnya ya ini anaknya telat atau gimana, itu kita juga kadang di WA gitu kan, bukan cuma sama hmm. gurunya tapi juga dari ibu ketua gitu kan, ketua Oh paling iya, iya, tinggi. iya, iya, Kayak iya, gitu. iya. Juga saya senangnya itu ada feedback. Jadi Ada setelah feedback. diperiksa, ya, setelah diperiksa pelajarannya itu biasanya kita dapat feedback kembali seperti itu. Hmm. Jadi ada annotate ya Bu ya, ditulis ini kurangnya apa gitu ya. Feedbacknya seperti Ya, itu ya kan? Oke. Nggak ini hanya kurangnya apa? nilai 60 gitu ya, nggak tahu salahnya yang mana gitu ya. Nggak Ya, gitu ya. betul. Betul. Jadi ada Uh, note-nya ada seperti note-nya. itu. Oke, oke. Tadi apa namanya? Saya tertarik dengan apa Bu? Dukungan Meta tadi salah satunya dengan e-learning platformnya ya. Apakah Ibu cukup lama beradaptasi dengan e-learning yang dimiliki oleh sekolah? Kalau beradaptasi tidak lama kalau itu ya. Tidak lama ya, Karena sangat mudah ya, sangat sangat mudah mudah. ya. Jelas, tergantung kita sendiri mau nggak Hmm. untuk rutin untuk apa melihat, mengecek seperti itu aja. Itu tergantung dari kita sendiri kok. Dan juga tentunya anaknya masih diajarin kan. Ini kan udah mulai Oke. besar. Iya, ya. Anak Ibu kelas 3 ya, kelas 2 ya sekarang ya. Dua primary ya. Kelas 2 sudah mulai belajar membuka e-learning sendiri. Kelas 2 sekarang Putri Iya, Ibu sudah bisa iya, ya. bisa Sudah bisa. bisa. Oke. Ketika belajar di masa pandemi ini kan tentu kelasnya sendiri pelajarannya nggak begitu padat ya Bu seperti sekolah, betul ya Bu ya. Nah, Betul. Ibu mengisi waktu bersama anak selain mendampingi atau menemani belajar, apa yang Ibu lakukan selama masa pandemi ini? eh Selama masa pandemi ini ya, selain belajar gitu ya, Iya, iya. uh, selain kegiatan sehari-hari, ya anak saya biasanya saya kasih kegiatan kreativitas seperti itu, Oke, juga hobi. oke. Jadi kita bisa bermain bersama, mungkin kita menggambar bersama, menyanyi Hmm. bersama, nonton TV gitu kan, Eh, mungkin eh. acara-acara kreativitas, bikin kue meskipun nggak Hmm. bikin gitu kan, tapi paling nggak dia tuh ada willingness gitu belajar Hmm. sesuatu yang baru gitu. Oke, oke. Ini pendekatannya sesuai dengan hobi Ibu atau memang anak memilih sendiri atau bagaimana Ibu yang Ibu lakukan? eh Mungkin hobinya anak saya kayak gitu ya, Hmm. tapi Hmm. eh, saling-saling gitu. Kebetulan mungkin dia suka gambar, saya ngelihat dia suka gambar, saya ikutan Hmm. gambar, mama juga senang gitu kan. Nanti dia Iya, iya. ikut-ikutan lagi kayak gitu. Terus kalau hobi dia juga suka musik. Nah, itu ngelihat Hmm. papanya kayak gitu. Jadi Oh, waktu senggang memang kami memang ingin anak itu ada intuisi musik ya, ya. dan juga kreativitas supaya mereka itu lebih apa ya bisa beradaptasi lah di zaman yang berubah-ubah ini gitu kan. Oke, Jadi oke, oke. ya, yang itu memang tanpa disadari anak mencontoh gitu kan. Nah kita Iya, juga iya. akhirnya juga belajar dari anak itu sendiri kayak gitu. Iya, 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 iya. Baik sekali. Eh, tentu Ibu punya strategi ya, Bu. Strategi apa namanya pendidikan terhadap anak sebelum pandemi dan ketika pandemi. Boleh Ibu cerita strategi Ibu dalam pendidikan anak sebelum pandemi seperti apa dan ketika pandemi apakah ada perubahan atau tidak? Silakan Bu. Oh gitu ya. Kalau Iya, sebelum pandemi gitu ya, saya iya. mungkin lebih fokus ke les-lesannya anak itu ya. Les-lesannya Hmm, dan hmm, lain-lain. Karena saya sudah mempercayakan Meta School untuk mendidik anak ini, termasuk juga hmm. salah satunya karakternya dia, Iya, gitu kan.
Jadi saya mungkin lebih kan di meta school bagus tuh kayak kayak misalnya anak itu harus apa ya berbaris teratur sebelum makan. Kemudian dia harus makan sendiri. Itu kan dari kecil Hmm, kayak gitu. iya, Mengatur sepatunya sendiri, gitu kan. Kalau iya. misalnya dia nakal atau dia salah harus di time out. Nah, itu yang Hmm, saya suka di Meta, gitu kan. Nah, hmm, itu hmm, jadi saya sudah mempercayakan lah intinya hmm, seperti itu. hmm, Jadi saya hmm, lebih hmm, fokus anak ini gimana ya pengembangan kreativitasnya, hobinya seperti musik, menggambar kayak gitu. Nah, berbeda dengan masa pandemi, ya kan? hmm, Ini hmm. masa yang tidak tidak yang apa ya? Nggak Tidak bisa disangka-sangka. diprediksi, nggak disangka, Iya, gitu kan? iya, iya, Jadi waktu itu karena saya juga kebingungan. Pertama, iya, saya cuma berpikir, oh saya harus mengubah kebiasaan, iya. gitu. Karena kebiasaan kita dari dulu kan, yang penting anak hari ini kerja PR, kemudian dia les, ya udah, gitu kan, mama kerjakan yang lain, gitu kan. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kita harus apa namanya membantu sekolah lah paling enggak Hmm, mendapatkan materi, kemudian ngeprint materinya, menyiapkan materinya gitu kan. iya, iya, Terus iya. abis itu apa namanya submit gitu kan. Hmm, Dan hmm, juga hmm. mengingat-ingat gitu. Ini ada PR apa ya hari ini? Kalau dulu di sekolah mungkin Nggak sama perlu. teachernya, iya disuruh tulis Oh, sendiri agendanya. Kalau sekarang kalau anak agenda. mana mau gitu kan, karena Hmm, kan hmm, nggak ketemu langsung, nggak terlalu hmm, takut hmm. lah, dia kan Iya, ketemu iya, iya. kita gitu. Itu kebiasaan yang yang berubah dari situ, mungkin Hmm, hmm, mungkin lebih tegas, lebih hmm, perhatian hmm, ya hmm, hmm, itu. hmm. Terus mungkin ya ini cara saya yang kedua adalah mengatur waktu Ngatur waktu. gitu. Betul. Karena waktu ini sangat sulit, terutama kalau kita sedang bekerja gitu kan. Hmm, 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 Kalau hmm. apalagi pekerjaan banyak, jangankan mau lihat e-learning, gitu kan? Hmm, Mau lihat iya. anaknya aja, aduh, kayak aduh gitu, gitu kan? Heeh. Jadi apa namanya waktu itu sangat penting. Jadi pekerjaan cepatlah diselesaikan, kemudian kita atur waktu untuk menyiapkan pekerjaan anak, terus mencatat agendanya, kemudian eh, besok dia ngapain, lusa dia Hmm. ada atau enggak, sudah belajar atau belum, dan lain-lain. Nah, itulah kenapa saya Hmm. akhirnya beli agenda. Nah, gitu. Karena susah sekali menurut saya Hmm. pandemi ini bagi kita orang tua. Gitu. Karena Oke. memang menurut iya, itu saya belajar banyak sih untuk mengatur waktu. Dan Iya, iya, iya. Bagus, lanjut Bu, nggak apa-apa. Bagaimana? dan yang ketiga mungkin bagaimana saya mendorong anak ini ya, mendorong dia supaya dia itu mau belajar kayak gitu. Hmm. Hmm, hmm, Bagaimana hmm, dia hmm. itu mau apa namanya eh, ada perasaan takut kalau misalnya nggak menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik atau nggak belajar gitu. Mungkin di sekolah bisa ketemu langsung ditegur. Kalau kayak ini kan kebiasaan ketemu dengan Betul. mamanya, nggak terlalu takut, nggak bisa kadang juga bisa, "Mam, dulu salah," gitu kan. Nah, Eh, itu itu yang apa ya, yang tantangan bagi saya juga. Bagaimana supaya saya bisa komunikasi dengan dia, supaya dia itu bisa ada tergerak lah untuk oke. bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Mm-mm. Oke, jadi bersyukur dengan pandemi ini orang tua terus khususnya Ibu Megi ini belajar terus ya terhadap anak bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana supaya otoritasnya juga tetap ada kepada anak gitu ya. Jadi Betul. biasanya mereka enggak, dah Ibu cari trik lah ya strategi supaya apa yang disampaikan tugas di sekolah diselesaikan begitu Bu ya. Betul, betul, betul. Nah ini saya juga sering mendengar beberapa orang tua melakukan protes di wilayah ini. Saya sudah bayar sekolah mahal-mahal, saya ikut terlibat, Oh, pokoknya saya digaji. Jadi maksudnya SPP-nya dipotong, ya SPP-nya dipotong supaya kami ikut bantu ngajar ini gimana? Nah itu ibu kalau lihat reaksi-reaksi seperti itu apa sih komentar ibu?
Ini Oh, true ya. Ini fact, ini iya, kenyataan terjadi sih. Beberapa orang tua saking stressfulnya, kemudian ya adaptasinya kan durasi adaptasi itu kan macam-macam ya Bu. Ada yang pendek, ada yang panjang. betul. Tetapi reaksinya tentu reaksi di pikiran adalah komplain. Nah, ketika komplain ya salah satunya seperti itu. Kenapa Ibu nggak komplain Bu dengan sekolah Bu? Hah, oh, kalau komplain juga bisa apa ya gitu kan? Saya cuma Oke. mikirnya gitu kan, karena ini kan Hmm. keadaan bukan bukan sama saya aja gitu kan, tapi Hmm. sama seluruh dunia gitu kan. Jadi kita sudah Hmm. Hmm. melakukan, kita udah merasakan kesulitan ini bersama. Hmm. Dan memang kalau menurut saya reaksi ibu-ibu seperti itu wajar sekali ya, Wajar gitu. Itu ya, wajar, ya. wajar banget. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Kalau Jadi ya iya Bu, tergantung waktu kalau aja. waktu ya, kalau ada orang atau ibu-ibu yang komplain begitu, saya harusnya bagaimana Bu ya? Kami dari pihak sekolah menjawabnya gimana Bu ya? Ini Ibu mesti punya trik nih sebagai ibu-ibu juga. Oh gitu ya. Ya kalau kalau orang udah komplain berarti dia kan punya kesulitan kan? Pasti Pasti, kan? pasti, pasti Ya pasti punya kesulitan. Jadi ya pertama mungkin kita dengarkan dulu kesulitannya seperti dengarkan. apa. Iya, Mm. iya, Kan ada orang benar-benar sulit, betul-betul sulit, apalagi di masa pandemi ini kayak iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi dengarkan sampai selesai, sampai dia juga bingung. Loh ini kok saya komplain kok diam aja? Ya saya lagi Ah, mendengarkan. ya mungkin seperti itu ya daripada Iya, iya. rame-rame gitu kan. Iya, iya, iya. Daripada ngegas sama-sama ngegas, tabrakan ya, Bu ya. Ya betul, Oke, betul. oke, oke. Nah, sekarang saya pengen bicara tentang anak nih, Bu. Iya kan, anak Ibu khususnya yang putri yang sulung, yang besar ya. Yang putri yang besar Ibu ya, yang kecil yang putra ya. Nah, khususnya yang putri ini, Ibu. Menurut Ibu, eh, ada perubahankah sikap dari si putri Ibu ini? Siapa namanya, Bu? Nama putrinya? Charlotte, Charlotte ya. Charlotte. Bagaimana apakah Charlotte ini ada perubahan sikap belajar atau sikap mentalitas atau moralitas di saat sebelum pandemi dengan di masa pandemi? Apakah ada peningkatan lebih baik atau bagaimana, Bu? Untuk Charlotte? Eh, untuk Charlotte ya, Iya. hmm, sejauh ini gimana ya? Kalau saya sih pribadi, saya lebih senang memang offline school. Karena memang Oke. kalau saya merasakan impact impact teachers itu besar banget loh, apalagi Betul. offline. Iya, iya, Eh, iya. Guru bisa mengajarkan sesuatu yang saya nggak bisa ngajarkan. Kayak Iya. gitu. Saya orang tua betul berperan sebagai modeling, memberi contoh, tapi ada hal-hal yang saya nggak bisa ngerti gitu kan. Tapi Iya. kalau untungnya Charlotte ini anaknya bisa mengerti situasi seperti itu. Hmm. Jadi dia tahu, mungkin juga karena dia lihat, oh mama, dia juga lihat kan orang tuanya capek, gitu Nah, kan? ya. Ya. Bantuin dia apa kalau dia ulangan dan lain-lain. Dan mungkin setelah dia beradaptasi, dia ini ada rasa akhirnya ada rasa tanggung jawab. Jadi Iya, iya. Ma, udah disubmit belum ya? Kayak gitu. Mama jangan Hmm. lupa kayak gitu. Kalau dia ngeliat Hmm. dia masih ngerjakan yang lain kayak gitu kan. Mama jangan lupa. Terus nanti Charlotte dapat jelek loh nilainya gitu kan. Pernah Iya, iya. kelupaan, dia udah nangis kayak gitu. Ya jadi jadi ya memang di saat ini tuh ada apa ya bonding tersendiri. Terus Hmm. kita saling belajar, saling Hmm. mendukung antara mama Hmm. dan anak. Jadi bukan anaknya saja yang belajar, Iya, mamanya betul. juga ikut belajar. Jadi ikut Gitu. belajar ya. Oke, oke, oke. Betul, belajar. Oh iya, iya, iya. Jadi apa? Kalau disyukuri ternyata masa pandemi ini mendapat nilai plus ya Bu ya. Jadi Betul, betul. Ibu Maggie menjadi pembelajar yang gratis gitu dalam situasi sulit gitu ya. Ya, Nah, ini. menurut Ibu apakah Charlotte ya tadi ya apa Ya, ya apa yang dia peroleh hari ini merupakan buah dari apa yang Ibu tanam sejak dia baby, sejak dia
balita hingga hari ini sehingga mudah tadi Ibu katakan dia mudah beradaptasi, bisa bekerja sama dengan Ibu. Apakah ini sebuah perolehan dari apa yang Ibu tanam sejak dia baby atau sejak dia balita? Nilai-nilai yang Ibu Eh, tanam. oke, saya percaya prinsip menanam benih ya. Oke. Jadi semenjak anak itu kecil sampai sekarang pasti ada pengaruh dari orang tua. Itu Ya. pasti. Jadi ya itu ya, makanya saya takut banget memberikan contoh. Nanti kan ditiru, Ya, dilihat gitu. betul. Tapi saya juga percaya dengan sekolah kalau Oke. saya. Nah, Iya. karena saya lihat dulu itu Charlotte itu kan mungkin saya orangnya kalau sendiri-sendiri tuh nggak terlalu banyak ngomong. Jadi anaknya Hmm. juga agak telat kan ngomongnya gitu. Tapi Hmm. waktu masuk meta school, wah ini saya nggak promosi ya, saya nggak Heeh. promosi. Tapi saya melihat ini dengan mata saya sendiri. Anak itu Hmm. lebih sopan, pertama. Hmm. Dia Hmm. dia disiplin, ya. Dia Hmm. lebih bisa mau nata. Waduh, saya kaget kan menata sepatu sendiri di rumah. Lalu Betul, dia betul. itu masih kecil loh, masih 3-4 tahun ya, gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. kemudian dia juga belajar makan, kemudian Hmm. ngomong seperti Hmm. itu. Itu yang saya rasakan ternyata bukan cuma hanya menanam benih oleh orang tua, tapi sekolah dan lingkungan juga sangat berpengaruh. Penting, sangat penting ya. Nah, iya. Ini Ibu promosi atau tak ya sudah terjadi bahasa promosi ya, Bu. Gitu Tapi ya. ini menarik juga, Bu. Jadi orang tua tidak bisa mengatakan, wah ini tergantung saya, mamanya atau papanya. Tidak perlu ada sekolah yang ikut campur, tetapi menurut Ibu sekolah juga perlu ikut campur dalam mendidik anak, begitu ya, Bu ya? Oh, perlu banget, perlu banget. Sangat perlu banget ya. Nah, awal-awal boleh cerita nih Bu, kenangan Ibu. Kenapa Ibu awal-awal bisa jatuh cinta dan memilih sekolah Meta? Meta school Boleh. ya. Iya, betul. Saya tahu dari mamanya suami saya. Oke. Ya, iya, jadi mertua saya. Mertua, Wah, ini iya, iya. sekolahnya bagus, gitu kan. Hmm, Em, hmm. apa, mengajarkan teacher way, gitu katanya. Oke, Yang, Ticekwe. ah, ya, jadi mengajarkan moralitas, Hmm, etika. Ini bagus loh, Mac. Ini kan dalam keadaan apa ya, era sosial media digital. hmm, Ini apa anak gampang terpengaruh. Udahlah masukin hmm, sini ya biar biar apa ya anak kamu itu beretika, bermoral, hmm, mengerti hmm. pelajaran ada ulas asihnya kayak Iya, gitu-gitu iya. kan. Nah, jadi saya saya lihatnya dari situ awalnya itu. Kemudian Hmm, waktu saya survei, oh ya ya bagus ya mah gitu kan. Jadi waktu itu saya memang sudah tertarik. Nah, hmm, hmm. begitu masuk lah tambah suka, tambah senang, jatuh cinta gitu kan. Oke, Ya oke, luar oke. biasa. Iya, iya, karena bagi seorang dokter gigi dan master manajemen tentu nggak mudah memilih sekolah, tahu Bu, untuk putri kesayangannya ya. Ya, Gitu. coba kalau yang bicara bukan mama mertua, wah nanti dulu saya cek dulu, gitu ya. Iya. Oke, oke. Nah, Saya intinya ya kita harus silakan. mendengarkan orang tua ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, oke, oke. Nah, berikutnya ingin saya undang juga para apa nih viewer atau para penonton yang hadir di IG Live kita. Jika ada pertanyaan ke Ibu Megi, silakan Anda memberikan pertanyaan di kolom pertanyaan ya, yang ada question mark tersebut. Sehingga jangan saya tanya terus ini saya sampai kehabisan stok pertanyaan nih Bu Megi, kita sudah punya list pertanyaan ya Bu Megi dan itu sudah lewat semua ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya juga mau bertanya kepada Ibu Megi. Ibu Megi sebagai seorang dokter gigi dan magister manajemen, bagaimana Ibu mensiasati supaya Ibu punya kepintaran ya dalam tanda petik kepintaran sebagai mama, kepintaran sebagai orang tua. Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan itu atau keterampilan Ibu dalam memberikan pengasuhan kepada anak? Oh gitu ya. Ya. Eh, sebenarnya apa ya? Kayak kalau saya memang suka apa ya? Selalu ingin tahu gitu kan. Jadi Oke.
Saya selalu ya apa ya, baca buku, kemudian lihat edukasi YouTube kayak gitu, termasuk juga mungkin cara mendidik anak kayak gitu. Kebetulan saya kan juga di broadcast tuh sama Meta kan, Iya, iya. ada apa tentang mindful parenting, Iya, terus betul. bagaimana membangun karakter anak. Nah itu Iya. meskipun saya nggak ngikuti langsung seminarnya, saya lihat di YouTube kayak gitu, Hmm, nganggur-nganggur hmm, hmm. sambil kerja saya dengerin apa sih ngomong Hmm, apa. hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Nah, mungkin itulah yang bisa merecharge saya karena saya percaya eh, ilmu itu akan hilang kok. Dalam 1 bulan aja lupa. Tapi kalau kita Oh, bisa, kita mau belajar terus, mau di recharge terus, gitu, ya mudah-mudahan ada terus ya, gitu. oh gitu. Oke, oke. Oke, tadi Ibu menyebutkan dapat broadcast gitu ya, walaupun tidak hadir, Ibu menyimak berikutnya begitu ya di rekamannya dalam bentuk YouTube seperti itu, Bu ya. Dan pengalaman Ibu selama di Meta, apakah sekolah juga apa ya istilah mendukung Ibu untuk belajar lewat apa namanya periodik apa namanya training atau periodik workshop segala macam? Apakah Meta mendukung itu Bu untuk orang tua khususnya? Maksudnya ada seminar-seminar gitu Iya, ya? iya, yang rutin, ya. Enggak sekali-sekali, mendadak gitu, enggak, ya. Sepertinya rutin ya Meta itu ya. Rutin, iya, 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 iya. Itu kadang itu saya juga kelewatan. Oke, oke. Tapi saya sering lihat kok, oh ini ada udah Hmm. dari anak udah berapa tahun yang lalu sering banget Mm-mm. itu. Sering banget ya. Ibu pernah ikut 1 kali atau 2 kali kegiatan tersebut? Eh dulu kan memang karena repot ya, jadi nggak Iya. pernah ikut. Tapi waktu pandemi Hmm. ini saya ikut yang itu ya, yang ibu siapa ya namanya, Rachna Dewi ya. Oh iya, 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 iya. Pastor Dewi yang pas, Itu ya, 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 yang di awal, terus ya. ya, semester 1 kemarin ya. Iya, 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 betul. iya. Itu Ibu Tentang membangun hadir. karakter anak. Iya, Mm-mm. betul, betul. Oke. Jadi Ibu tahu bahwa Meta melakukan secara rutin ya, Bu ya. Kegiatan Iya. untuk mendukung bahwa orang tua juga perlu mendapat asupan ya, asupan atau tadi Ibu bilang di charge, recharge ya, di recharge lagi Iya, pengetahuannya supaya jadi habit gitu ya Bu ya. Nah, betul, betul. Ibu tahu nggak kenapa Ibu diundang di IG Live hari ini? Haha. Ya itu ya, mewakili Hmm. para orang eh, tua di masa pandemi Oke. ini ya. Iya, 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 iya. Tadi Ibu juga cerita bahwa Ibu punya kesibukan bekerja yang juga padat. Bantu suami atau bagaimana Bu pekerjaannya? Ya ada memang bantu suami seperti Oke, oke. Nah, kalau kita bicara Ibu sudah cukup panjang tadi sekitar 3/4 ya, 3/4 jam. Sekarang coba kita bicara Bapak. Bagaimana Bapak memberikan menurut Ibu pentingkah Bapak hadir dalam pendidikan anak? Seorang Bapak Eh, pentingkah hadir ya? penting sekali ya, Penting penting, sekali ya. penting sekali. Memang suami saya itu tidak bertemu dengan anak saya terus-terusan seperti Ya, saya, gitu kan. ya. Tapi bukan berarti waktu yang dia spend ke anak saya itu apa berlalu begitu saja. Dia juga saya sadarkan dan saling menyadarkan bahwa kita harus punya quality time sama anak itu. Karena kan anak saya ada yang cewek, ada yang cowok. Ya. Jadi ketika ketemu sama bapaknya, ya jangan serius melulu ya, kan udah dimarahin Hmm. mamanya terus gitu. Dikasih tahu terus sama mamanya. Jadi sama papanya diajak bermain, diajak Hmm. guyon. Nah, Hmm. tapi uh, juga harus bisa mengambil sikap. Kalau misalnya anak itu tidak disiplin atau kadang udah mulai kurang ada etika, itu harus apa? Peran bapak itu sangat penting ya, ketegasan, Hmm. ketegasan, Ketegasan. ketegasan, dan juga mungkin memberi contoh yang baik, kayak gitu ya. Itu penting Oke. sekali. Nah, ini kalau bicara memberi contoh, memberikan aturan ketegasan, ini ada peringatan sebelumnya, ada pertemuan sebelumnya nggak, Bu, sebelum diterapkan di anak? Mungkin Ibu ada diskusi meja bundar gitu bersama Bapak atau gimana? Oh, ya memang anu ya. Jadi kita kan eh,
kita prinsipnya sih ya memang buat anak-anak aja kayak gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau sedang dinner atau apa kadang-kadang ngomong, oh gini ya, Charlotte itu kamu apa namanya mungkin terlalu keras marahinnya kayak gitu. Oh, Nah itu jadi oke. diberitahu seperti tapi di belakang kayak gitu. Terus Ah. terus nanti kita ada diskusi. Ya, nanti kalau anakmu yang ini dia suka apa, yang ini dia mungkin bakatnya ke sini. Nah, itu kita juga bicarakan. Terus kalau Hmm. misalnya dia nakal, ya kita bicarakan juga. Dia nggak boleh loh kayak gini. Itu Hmm. apa agak kurang ajar loh kayak gitu, ya kan? Nah, jadi Hmm. itu sudah apa ya? Memang sudah komitmen kita. Pokoknya satu suara Hmm. kayak gitu. Oke. Jadi kalau kalau Bapak ngomong apa, saya ikutin. Nanti saya Iya, iya, ngomong iya, iya. apa, Bapak ikutin. Tapi ya dalam batasan-batasan yang baik lah kayak gitu. Hmm. 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 Supaya Hmm. anaknya itu juga bisa nggak bingung gitu kan. Iya, iya, Dia iya, iya. mengerti. Setelah itu baru kita kasih pengertian ke anaknya. Misalnya anaknya sedih atau gimana gitu. Yang penting Oh, iya. Iya, iya. Oke, berarti sudah ada dealing atau kesepakatan bareng ya, Bu ya. Itu sejak Ibu mulai menjalin hubungan suami istri atau memang sudah menjadi kayak apa ya, Bu? Apa ya? Natural gitu loh, Bu. Apakah ada kesepakatan awal atau um, natural aja, Bu, dalam hal ini? enggak. Jadi Hmm. itu bukan kesepakatan gimana sih, tapi kita ngalir aja. Ngalir Karena aja ya. begitu anak sekolah, lalu kita melalui proses itu. Ketika anaknya, loh kok bertingkah seperti ini, kok Hmm. pelajarannya jelek, gitu kan? Hmm. Terus Hmm. mungkin Hmm. kita juga bisa melihat contoh orang lain seperti apa. Nah, Hmm. itu kita Hmm. Hmm. diskusikan. Apa sih gaya gaya parenting yang kita mau? Jangan sampai Oh, oke. seperti itu. Ya, tapi memang bukan sesuatu yang sempurna ya. Kita juga masih belajar seperti itu sebenarnya. Iya, 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 iya. Waktu Ibu sama Bapak diskusi seperti tadi Ibu sampaikan itu sering setiap hari atau evaluasi evaluasi terhadap apa pendidikan anak ini dilakukan seminggu sekali atau bagaimana, Bu? Eh, nggak tentu ya, nggak tentu. Nggak Jadi tentu ya. nggak setiap hari juga nggak. Tapi Hmm. ya mungkin kalau ada waktu luang ya mungkin weekend kayak gitu kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, apa namanya? Oke, Bapak sudah jelas tadi ya. Nah, kalau kita mengarah kepada tadi mindful parenting yang akan diadakan di Meta dan juga Meta akan Hmm. membuka open house ya Bu. Open house yang kedua Betul. di hari Sabtu pagi hari dari jam setengah 9 sampai jam 10 dimulai dengan talk show. Kemudian jam Hmm. 10 sampai setengah 12 kita akan ada open house ya. Nah, kegiatan-kegiatan Meta seperti itu menurut Ibu perlu ada evaluasi atau bagaimana Ibu? Ibu pernah eh ikut open house-nya Meta belum? Yang saya apa namanya? yang online ya. Yang offline pernah ya? Oh pernah. Kalau yang offline Pernah. itu udah beberapa kali ya. Sudah beberapa kali ikut ya. Yang online Ibu? Hmm. Kalau online belum. Belum. Belum ya. Oke. Nah, iya, yang online ini perlu Ibu ikut karena untuk tahun ajaran yang ke depan itu yang terakhir ini kayaknya yang di Januari nanti itu open house kedua yang mungkin juga yang terakhir karena gelombang atau periodnya sudah sampai period ketiga untuk penerimaan siswa. Apa namanya sekolah mencoba untuk beradaptasi menghadapi pandemi tanpa harus gagal berkreasi seperti itu Bu. Nanti boleh Ibu hadir apa namanya ikut talk show plus berikutnya ikut open house yang di apa acaranya digarap oleh tim Meta School. Ya. Nah, ini kita masih ada waktu, boleh kita tunggu pertanyaan dari para penonton yang ada di pada malam hari ini di IG Live kita.
atau sambil menunggu Ibu boleh memberikan tips ya. Nah, ini tips penting nih Bu. Tips-tips apa sih Bu yang perlu kita punyai sebagai ini Ibu termasuk mama yang muda ya. Mama yang usianya Mm-mm. masih muda, yang penuh dengan apa ya semangat ingin berkarir juga, tetapi juga semangat ingin mendidik anak. Nah, tipsnya supaya menjadi mama di masa pandemi ini apa saja Bu supaya anak juga selamat, ekonomi keluarga juga selamat seperti apa ya Bu? Oh gitu ya. Iya, Ya, ya tipsnya apa ya? Kalau kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi eh belajar mendengarkan anak aja. belajar Seperti mendengarkan itu. anak aja. Betul. Oke, Jadi bagaimana kita mengerti juga kesulitannya dia apa? Apa dia bosan di masa pandemi ini? Terus kena sifatnya dia bagaimana? Apakah dia berubah atau eh, apa? Dia kesulitan dalam menghadapi pelajaran dan lain-lain. Kemudian mungkin juga lebih sabar ya, lebih sabar dan juga lebih berbenah diri lah karena ini saatnya proses kita belajar lagi menjadi seorang orang tua yang benar-benar harus bisa membantu sekolah kan, ya, mensukseskan pembelajaran bagi anak-anak. Itu aja sih mungkin ya. oke. Jadi mendengar, sabar, membenah gitu ya. Iya, Kalau betul. dibuat kan ada anak yang kinestetik termasuk saya anak yang sedang belajar kinestesis itu tipenya saya juga Bu. Jadi kalau saya belajar biasa sambil bergerak gitu ya. Jadi mendengar ya terus pegang hatinya hati di sebelah kiri ya. Sabar lalu gerakannya berbenah gitu ya. Oke, ada Iya. 3 tips yang luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Dari Ibu Megi tadi menyampaikan tips untuk orang tua selama pandemi supaya anak selamat dan ekonomi keluarga juga selamat. Pertama, khususnya anak, kita harus banyak mendengar, sedikit langsung kurangi untuk langsung respon ya Bu, dengar dulu, amati, pahami anak, kemudian dengan sabar kita tahu anak ini butuhnya apa. Kalau dia bosan kita cari trik ya Bu supaya nggak bosan. Kadang-kadang saya juga Iya. jadi badut Bu di rumah supaya anak tidak bosan. Kadang-kadang kita harus belajar sulap supaya anak-anak juga senang ya Bu ya. Terus yang terakhir Iya. itu kita bebenah. Nah, lalu kalau tips untuk sekolah Bu, pesan Ibu buat Meta apa Bu supaya lebih baik di masa pandemi? Semoga pandemi ini berakhir di Juni ya Bu. Nah, kalau Ibu punya pesan buat sekolah supaya lebih baik lagi dalam pembelajaran jarak online ini seperti apa Ibu? Kalau pesan saya untuk Meta ya keep up the good work ya. The Karena good work menurut ya. saya sudah cukup bagus ya. Te- eh, Konsekuensi itu mesti ada untuk anak-anak itu supaya anak-anak itu tetap terpacu belajar, mamanya juga gitu kan. Dan juga eh, ya seminar-seminar itu juga perlu ya karena kita sebagai orang tua kadang juga nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Jadi Iya, iya. itulah bimbingan dari sekolah yang mungkin kita perlukan kayak gitu. Oke, oke. Jadi sekolah sudah dari sekolah Ibu pesannya sudah cukup, tinggal teruskan aja, dikembangkan lagi ya Bu ya. Lalu perbanyak Iya. pembelajaran khususnya buat orang tua yang nanti hari Sabtu tanggal 23 ya Bapak Ibu yang hari ini hadir, mohon dicatat tanggal 23 Januari hari Sabtu kita mulai 8:30 ada parenting talk show ya dan sifatnya online dan juga free gratis dengan tema mindful parenting. Ya, ini menarik juga bagaimana menjadi parent ya, bagaimana mengasuh atau melakukan pengasuhan kepada anak dengan pendekatan mindful. Wow, mindful itu artinya mungkin penuh kewaspadaan. Ya, Iya, tenang, betul. seimbang. Wah, ini kita menarik sekali tema ini. Dan berikutnya setelah jam 10:30-nya kita akan ada open house ya. Open house tentu Meta akan bicara banyak penjelasan tentang apa itu Meta, mulai dari preschool sampai secondary
Jadi Bapak Ibu mau hadir silakan nanti dilihat di IG-nya Meta ya. IG Meta itu penuh informasi ya Bu. Ibu udah sering mengunjungi IG Meta belum Bu sejak pandemi ini? Iya, Ibu. saya sering Iya, lihat ya. Banyak iya. sekali fit-fitnya sekarang udah bagus, modern Iya, ya. iya, 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 iya. Modern Bu ya. Iya, bagus, bagus. Ada Iya, iya, iya. kejutan, dan kita sebagai parents juga senang melihatnya ya. Iya, 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 iya. Itu memang kita sudah bergarap sejak pandemi ini supaya lebih baik lagi. Sekali lagi kita lakukan apapun yang kita lakukan, kita lakukan kreasi-kreasi ya Bu. Seperti malam ini kami mengundang Ibu Maggie juga dengan alasan supaya Meta tetap berkreasi di masa pandemi, tidak kalah dengan kesulitan, tidak kalah dengan kata orang kesialan, tapi kita tidak gunakan hal-hal negatif, tapi kita gunakan untuk hal-hal positif dan produktif gitu Bu ya. Baik, Bu Megi, waktu kita sudah mendekati penghujung ya, dan dari tadi kita menunggu pertanyaan, ini belum ada pertanyaan ini. Mungkin sudah pada jelas karena kalau Ibu Megi bicara itu semua jadinya jelas semua gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Megi. Selamat malam dan jangan lupa hadir ya, hari Sabtu kita ada kegiatan open house virtual. Ya, virtual open house. Oke. Ya, dilengkapi dengan talk show dan narasumber kita narasumber nasional Ibu Meli Kyong ya. Dan open house kita juga ada namanya ada ini Bu, ada namanya financial support. Wah, ini saya baca brosurnya. Financial supportnya sampai 20 juta Bu. Wah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Kalau untuk membantu orang tua yang masih dalam ekonomi yang belum bagus, silakan untuk hadir dan mendaftar putra-putrinya. Karena kita ada Bu, saksi hidup. Wah, Ibu Megi ya. Yang sudah bicara banyak tentang bagaimana Meta melakukan pendidikan kepada anak, dan kita juga dengan sungguh-sungguh melakukan pendidikan tersebut. Bahkan kita juga sering menyampaikan kepada orang tua, Meta adalah sekolah yang tidak sempurna, tetapi Meta ingin menyempurnakan sekolah yang dilakukan atau pendidikan yang dilakukan. Maka kritik, saran kami sangat terima dengan baik, tolong disampaikan dengan baik, dan tentu kita akan melakukan hal-hal untuk kebaikan kita semua sebagai warga Meta. Ibu Megi, terima kasih sekali lagi Bu Megi. Ya, semoga semoga kalau mengganggu kesibukan. Salam buat Bapak, salam buat anak-anak. Semoga terus sehat, semoga nanti kita bisa ketemu fisik ya ketika sekolah diizinkan offline. Semoga, saya berharap di bulan Juli 2021 ketika semua warga negara Indonesia sudah divaksin, kita diizinkan untuk bertemu dan kita akan kembali bersekolah dengan optimal ya. Ya, Mem Sian, terima kasih sudah mengucapkan thank you ya. Oke, Ibu. Terima kasih Meta School. Iya Ibu. Oke. Anak-anak ada di situ? Lagi di kamar semua. Oh, di kamar. Kalau mau say hello boleh buat guru-gurunya yang hadir di sini. Wah, nggak bisa, aku langsung di sini nggak usah. Ya, ini kita ada lumayan Ibu, 30-an viewer ya, dan juga respon dari para teman-teman, para guru, para simpatisan, dan juga pastinya follower Ibu Megi yang luar biasa. Oke Ibu, silakan Ibu, kita pamit, kita istirahat ya, semoga kita semua bahagia, sehat, dan sejahtera. Ya, makasih. Mari. Ya. Bye. Iya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya tidak bisa bacakan satu-satu. Terima kasih kepada yayasan sekolah dan para guru yang juga hadir, para orang tua yang juga hadir, serta para simpatisan Meta School yang bergabung di IG Live Meta. Kita akan ketemu lagi di IG Live dalam bentuk acara yang berbeda lagi. Semoga ini memberi manfaat untuk kita semua dan memberi inspirasi untuk kita semua. Bye.